antara C, D, dan E. Nah, kalau belajar, ya, kalau belajar, bagusnya belajar sendiri atau minta ajarin kawan. Belajar sendiri dulu. Sendiri dulu. Ya, bagusnya belajar sendiri dulu. Jadi otomatis E salah. Nah, kemudian yang D. Yang D membuat daftar perbandingan keunggulan aplikasi yang baru dan yang lama. Perhatikan dalam, saya catatnya di sini aja ya. Saya share dulu. Teman-teman ada nampak layar ini nggak? Layar Microsoft Word. Nampak ya? Nah, ini saya mau jelaskan sedikit. Ini perlu diketahui. Jangan-jangan nanti ada soal. Sebuah alat atau aplikasi yang masuk ke kantor kita itu harus melalui tes studi kelayakan. Nah, maksud studi kelayakan itu gimana? Sebelum kita masukin aplikasi atau apapun itu ke kantor kita harus pelajari dulu. Cocok nggak? Kita harus pelajari dulu dia sesuai dengan aturan tidak. Kita harus pelajari dulu dia efisien tidak. Jadi sebelum masukin ke kantor kita harus pelajari dulu keamanannya, SOP-nya, kemudian efisiensinya. Nah, ada yang namanya studi kelayakan. Siapa yang melakukan studi kelayakan itu? Itu adalah tugas atasan, bukan tugas karyawan. Karyawan hanya mengajukan saja, ya. Karyawan hanya mengajukan saja. Jadi ini tugas atasan, bukan tugas karyawan. Jadi kalau ada pilihan jawaban membandingkan yang lama dengan yang baru. Jadi aplikasi lama dibandingkan dengan yang baru. Itu berarti kan proses studi kelayakan. Itu kan proses dari studi kelayakan. Nggak boleh kita yang lakukan, tapi tugas atasan itu. Ya, itu tugas atasan. Maka kita kembali lagi ke soal tadi. Pilihan jawaban yang D itu salah. Karena nggak boleh kita yang melakukannya. Jawaban yang D ini salah. Nggak boleh kita yang melakukannya. Jawaban yang lebih tepat ada di C, 5-nya, 3-nya ada di E, 4-nya ada di E. Baik. Ada pertanyaan, boleh dihidupkan lagi mikrofonnya ya. Sorry, tadi saya matiin agak ribut. Ada pertanyaan untuk nomor 9, aman ya. Belajar sendiri dulu, kemudian kalau nggak bisa baru minta belajar sama orang lain. Kalau nggak bisa baru minta belajar sama orang lain. Nah, sekarang ke nomor 10. Coba teman-teman dijawab dulu nomor 10. Yang kira-kira nggak ribut boleh dihidupin lagi mikrofonnya. Nomor 10. Sekarang ini agak sedikit tricky tapi. BB. B, Pak. Semua pilih B. Yang lain gimana? Udah ya? Yang lain udah jawab kan? Udah jawab. Biar bisa saya langsung bahas.
Nah, di sini ceritanya ada kondisi-kondisi di sini. Kondisi yang pertama adalah dia adalah pegawai baru. Pegawai baru. Kemudian atasan memerintahkan dia untuk mengisi rincian keluhan setiap konsumen di aplikasi khusus yang harus dikuasai oleh semua anggota divisi pelayanan pengaduan konsumen. Sebagai pegawai baru, maka Anda akan, karena di pilihan jawabannya ini dia bilang belajar, 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 belajar semua, berarti dia belum pandai. Karena dia anak baru, dia belum pandai. Karena dia anak baru. Kalau dia belum pandai, yang pertama kali yang harus dilakukan, dia harus belajar sendiri. Jangan minta bantu kawan, jangan minta ikut pelatihan dari atasan. Ya, belajar sendiri. Masalahnya di sini nggak ada yang belajar sendiri. Pilihan jawabannya nggak ada, belajar sendiri. Daripada kita memperhatikan kawan, lebih baik kita belajar sama kawan. Jawaban A lebih bagus daripada E, maka E kita buang. Nah, kalau yang D, dia masih melakukan cara manual, maka salah. Yang D, dia masih melakukan cara manual. Kemudian kita lihat yang C, meminta tim IT untuk membuatkan buku petunjuk tentang penggunaan aplikasi layanan pengaduan. Perhatikan, ini membuat buku petunjuk itu adalah bentuk dari pengadaan alat atau pengadaan fasilitas. Pengadaan hanya boleh diperintahkan oleh atasan. Salah ya, yang C salah. Nah, sekarang apa beda antara A dengan B? Saya akan urutkan ya. Saya akan urutkan. Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah belajar sendiri. Yang kedua, minta ajarin kawan. Yang ketiga baru kalau nggak ada pilihan minta ajarin kawan, baru ikut pelatihan. Kenapa kita nggak boleh ikut pelatihan dulu? Karena kalau ikut pelatihan dulu berarti kita minta berharap diajarin sama atasan. Nggak boleh. Itu yang pertama. Kita berharap atasan ngadain pelatihan. Itu nggak boleh. Ya, kita berharap atasan ngadain pelatihan. Kalau sebagai atasan, atasan wajib mengadakan pelatihan. Tapi kalau sebagai bawahan tidak boleh berharap adanya pelatihan dari atasan. Jadi yang B itu dia punya harapan untuk ada pelatihan dari atasan. Jadi mending minta ajarin kawan. Nah, di sini kenapa boleh minta ajarin kawan? Karena dia anak baru, sementara kawan-kawan di situ orang-orang lama, udah semua. Iya, Pak. Ya, jadi jangan minta pelatihan dulu sama atasan. Walaupun di sini kan ikut pelatihan ya, bilang nggak minta pelatihan. Tapi ciri-cirinya itu mencirikan atau mengarahkan dia ke tipe orang yang menunggu adanya pelatihan. Oke, jawaban yang tepat Ayam. 5-nya ada di ayam. Tapi B ini 4 karena yang lain juga udah salah. B ini nggak salah sebenarnya. Cuman arah pikirannya saja arah ke menunggu adanya pelatihan. Oke, ini kita belum tekan submit tadi nih. Belum tekan jawabannya, jadi nggak bisa kita submit. Kalau sudah saya kirimkan yang selanjutnya. Nomor sampai nomor 10. Kita jawabnya sampai nomor 20. Kita pause dulu. Kan selanjutnya. Oke, baik. Teman-teman sudah lihat soal yang ada di sini. Sudah nampak soalnya? Ini untuk yang selanjutnya. Nampak ya soalnya? Nampak ya Kak ya? Boleh dijawab dulu nomor 11 sama nomor 12. Boleh dijawab dulu nomor 11 sama nomor 12. Udah nampak kan? Ini nggak ada yang spon kok. Nampak ya? Sudah. Jawab dulu 11 dan 12.
Lomba kayaknya 11. 11. Oke. Selanjutnya nomor 12. Oke, Mas mau. Sama-sama, Bang. Beri guys. Betul ya. Nomor 12 sudah. 12B. Oke, baik. Yang lain sudah? Saya jelaskan. Sudah yang lain? Ini media sosial, Facebook, Twitter, Instagram sering memberikan efek negatif seperti banyaknya kabar hoax, ujaran kebencian. Jadi masalah-masalahnya itu kadang-kadang bisa misalnya kita dapat kabar hoax, kita bisa ujaran kebencian, kita bisa ketakutan. Jadi masalahnya itu kan banyak masalah-masalah dari negatif dari media sosial. Untuk menghindari efek negatif dari media sosial tersebut adalah kita nggak boleh meninggalkan media sosial karena dia bagian dari teknologi informasi yang sebenarnya tidak hanya memberikan efek negatif, tapi ada efek positifnya. Jadi yang A ini cuman terkait dengan kabar hoax, bukan efek negatif yang lain. Sementara kan dia punya efek negatif yang lain. Kalau tidak menggunakan media sosial, berarti kita tidak pro media sosial atau tidak pro IT. Ya, sementara dia punya efek positif, ya kan? Nggak Iya. boleh biasa aja. Kenapa nggak boleh biasa aja? Nggak ada solusinya. Ya, Iya. antara D dengan E, kita buat aturan-aturan, buat Iya. batasan-batasan. Ini aturan Batasan-batasan. ini 5-nya. Nah, apa bedanya dengan E? E ini juga dia langsung buat aturannya. Apa aturannya? Dia gunakan media sosial hanya untuk hanya dengan mereka yang tidak menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Dia batasi waktunya juga supaya nggak kecanduan. Nah, kalau ini salah satu cara yang ada di D. Jadi salah satu Iya. cara yang ada di D. 4-nya ada di E. Oke, semuanya ada di D. Kita buat batasan-batasan, aturan-aturan supaya kita nggak kecanduan, aturan-aturan supaya nggak tersebar hoax dan lain-lain. Clear, ini gampang. Kita lanjutkan ke nomor 12. 12 sekarang. 12. Nah, Bebek. Bebek. bebek ya. Ini udah atau Belum. 12. Belum, Pak. belum ya? Jadi di sini kan kayak mana kita menanggapi atau supaya kita tidak terkena yang namanya hoax, supaya kita nggak kena yang namanya provokasi, debat kusir karena berita-berita yang nggak jelas, itu gimana? Hoax itu kan adalah berita yang tidak benar atau berita yang tidak akurat. Jadi apakah dengan membatasi penggunaan media sosial dengan yang penting-penting aja, itu kan nggak nyambung dengan soal. Soalnya kan bilang kayak mana kita menanggapi berita hoax kan, nggak nyambung. Yang A ini nggak nyambung. Kalau yang B nyambung, supaya kita tahu itu hoax atau bukan, lihat dulu sumbernya. Jangan-jangan hasil broadcast, jangan-jangan yang ngomong bukan ahlinya. Kan lihat dulu sumbernya dari siapa kan. Entah kadang siapa yang share gitu. Kemudian, apakah dengan baca judul aja kita bisa tahu dia hoax atau enggak? Enggak dong. Itu malah kita akan kena hoax kalau cuma baca judul aja. Sekarang kan banyak judul-judul itu yang clickbait kan. Oke, selanjutnya kalau membaca saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut, ngapain kita baca kalau kita nggak mikirinnya? Dah, B salah. Sekarang yang antara B dengan E. Ini dia tahapan ini. Jadi kita lakukan yang B dulu, siap kita lakukan yang B, siap kita baca judulnya, siap kita baca sumbernya. Misalnya ini kita dari entah dari mana, nggak ada sumber yang jelas, cuman sebar-sebaran aja, ngomong-ngomong orang aja. Berarti nggak usah kita baca sampai habis, ya.
awalnya kita harus lihat dulu sumber beritanya. Kalau sudah akurat, baru kemudian kita baca sampai habis. Jadi nggak cukup cuma di B aja, kita juga harus melakukan E. Tapi kalau dia tidak akurat, ya udah nggak usah baca lagi memang. Nggak perlu baca sampai habis. Nah, dari awal kita udah nggak percaya kalau dia nggak akurat. Jadi 5-nya ada di B, 4-nya ada di E. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ya, kita lanjut ke nomor 13 sekarang. Ke nomor 13. 13, 14 lah langsung. Udahnya udah. BB apa ya? B. B. BB 13. Nah, ini mungkin yang sudah tepat, misalnya BB ini nilainya, tapi BB ini nilainya 4. Oh. Nah, C. Enggak. Ayam. Tahu kenapa 5? Ya, dia ada inisiatif. Yang pertama, ini salah, tindakan yang ini salah nih sebenarnya. Tindakan yang ini. Yang ini salah sebenarnya. Ya, langsung auto aplikasi. Ya, itu Pak. Makanya nggak milih. Tapi Ya. yang tepat itu di ujungnya nih. Tidak banyak datanya. Tuannya Pak. Jadi kenapa dia ingat nomor 1 itu adalah keamanan data. Kalau seandainya dia nggak bilang agar tidak banyak data yang hilang, nilai A itu salah. Ya, karena dia bilang agar tidak banyak data yang hilang, berarti dia peduli sama keamanan data. Dia peduli sama keamanan data, makanya pilihan jawaban itu lebih tepat. Ingat, keamanan data dalam IT itu perlu. Ya, keamanan data dalam IT itu perlu. Saya ilustrasikan ya. Tahun 2019, Kementerian Agama pernah membeli VPN. Mungkin teman-teman tahu VPN. Sampai orang bertanya-tanya, untuk apa sih membeli VPN? Tujuan dari Kementerian Agama adalah supaya data-data mereka yang mereka kirim dari satu komputer ke komputer lain, dari satu akun ke akun lain, itu enggak tersebar. Tetap aman. Karena VPN itu kan jalur khusus perjalanan data, nggak pakai jalur umum. Jadi lebih aman. Makanya Kemenak beli VPN. Tujuannya untuk keamanan data. Itu kuncinya. Isu penting adalah untuk keamanan data. 5-nya ada di A, 4-nya ada di B. Yang lain, jangan ngomongin kawan. Ngomongin sama kawan, kawan mana ngerti. Ya kan? Lebih bagus ngomong sama ahlinya daripada ngomong sama kawan. Kalau yang D terus pakai, yang ada rusak. Nah, yang E lagi-lagi saya bilang jangan langsung ke atasan. Oke, jadi alasan kenapa yang A karena tadi dia concern atau dia peduli terkait dengan data. Sekarang nomor 14. Pilihlah jawaban yang konkret. Ayam. Kita buang terus satu-satu nih. A, E kita buang. Jangan ngomong sama kawan ya. Mengundang ahli IT untuk, nah ini perhatikan, dia bilang kan kurang paham nih. Kurang paham tentang teknologi informasi. Dia bukan nggak tahu cara pakainya saja, tapi memang dia nggak paham. Orang yang nggak paham itu jangankan cara pakai, dibilang A, dibilang B aja dia nggak ngerti. Ya, jadi bukan di B, salah, nggak nyambung. Berarti jawabannya antara C dengan A. Mencari jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Iya, apa jalan keluarnya? Ya, saya C, Pak. Ya kan? Yang A ini kenapa salah? Kurang konkret. Tindakannya itu kurang konkret. Paham ya? Jawaban 5. Tapi Pak, ya gimana? kalau di C masa kita yang undang? Hayu tanya Pak. Nah, mungkin ini kesalahpahaman bahasa aja nih.
Mengundang di sini maksudnya salah satunya adalah kita menemuinya, kita panggil dia. Nggak bisa kita panggil dia kalau kita mengalami masalah. Bisa kita panggil dia kalau kita mengalami masalah. Jadi bahasanya aja yang kurang ya. Bukan mengundang, tapi dia kita panggil untuk datang supaya ngajarin kita IT. Karena memang misalnya nih kita punya masalah di laptop kita, itu kita panggil dia untuk datang ke kita untuk perbaiki laptop kita, bisa. Orang IT yang ada di kantor. Karena kalau kita lihat yang cocok mengundang itu atasannya kan Pak? Ya, mungkin karena bahasa ini banyak kali orang yang salah paham dengan bahasa mengundang ini. Ya. Menemui ya. Menemui bisa, menemui atau memanggil itu bisa dia panggil. Nggak cuma harus atasan kalau manggil. Kalau kita lagi punya masalah IT ya kita panggil orang IT biar dia datang karena emang itu kerjaan dia. Jadi kurang yang di A ini betul dia cari jalan keluar dari permasalahan dia, tapi kesalahannya adalah dia nggak punya tindakan. Apa tindakannya? Sebenarnya tindakan yang jelas itu ada di B dan di C. Jalan keluarnya ada di B dan di C. Saya akan menjadi jalan keluar dengan cara memanggil ahli IT untuk ngajarin saya. Gitu kan seharusnya kan? Ya. Jadi 5-nya ada di C, 4-nya ada di B. B. Ya, di B, 3-nya ada di A. 4-nya di mana? Di B. 4-nya di bebek. Oke, kita lanjut ke nomor 15. 15 itu ada Pak Budiman. Ayam. 15 ayam. Ya. Nah, teman-teman di sini ini saya boleh nanya nggak? Udah pada kerja belum? Udah pada jadi guru ya? Atau Sudah. ya? Jadi di kantor ada pernah pengadaan apa gitu? Misalnya gini, kalau di kantor kita di instansi kita kan mungkin ada divisi peralatan, misalnya tempat dan peralatan atau segininya kan ada kan? Nah, apakah peralatan-peralatan kantor itu yang menyediakan adalah orang divisi atau misalnya nih di kantor kita atau di rumah sekolah kita pagarnya rusak, yang buatin itu orang peralatan atau orang peralatan manggil orang lain untuk buat? Orang peralatan panggil orang lain. Iya. Ya kan? Kalau Ya. kalau misalnya cat di rumah sekolah udah luntur misalnya, panggil orang lain untuk ngecat kan? Bukan orang peralatan yang ngecat kan? Iya. Ya. Iya, kalau kayak gitu memang bukan orang dalam yang ngerjain. Orang luar yang ngerjain. Ada pihak ketiga dia ngerjain. Jadi kalau IT itu aplikasi-aplikasi buat website dan segala macam itu pihak ketiga yang menyediakan. Bukan orang kantornya. Ya, pihak ketiga yang menyediakan. Dah. So, pihak ketiga. Jadi gini alurnya. Alurnya misalnya gini. Saya butuh alat. Karena saya bukan atasan, berarti saya sampaikan kepada atasan kan? Ya. Saya butuh alat. Saya sampaikan kepada atasan. Saya misalnya butuh lemari baru di ruangan saya. Saya sampaikan kepada atasan. Nanti atasan sampaikan ke bidangnya. Bidangnya itu untuk melakukan pengadaan kan? Ya. Kemudian bidangnya akan panggil orang luar untuk melakukan pengadaan. Jadi alurnya itu kayak gini. Itu alurnya. Saya butuh alat, saya sampaikan ke atasan. Pak, saya butuh ini. Oke, nanti saya sampaikan ke bidang peralatan. Nah, atasan bilang ke bidang peralatan, tolong kamu sediakan lemari baru di ruangannya Pak ini. Nanti orang bidang peralatan akan telepon orang perabot untuk sediakan lemari, ya kan? Nah, orang perabot akan datang.
Nah, yang bertugas menjaga perabot, menjaga lemari, melihat lemarinya masih bagus atau enggak, melihat dan segala macam, itu tugasnya orang peralatan tadi. Jadi orang luar yang mengadakannya. Ini juga sama, ya. Di sini yang nomor 5 ini, Pak Budiman butuh aplikasi baru, tapi dia bukan pemimpin instansi kan? Bukan. Dia harus sampaikan ke kepala divisi, ya, dia butuh alat baru. Nanti kepala divisi akan menyampaikan ke bidang IT untuk melakukan pengadaan alat baru tersebut. Yang mengadakan bukan orang IT-nya. Orang IT-nya itu cuma tugasnya pemeliharaan. Orang IT nanti akan panggil konsultan untuk buat aplikasi tersebut. Jadi bukan orang dalam yang buatin aplikasinya. Saya urutkan dulu, kalau enggak 5-nya agak susah. 5-nya ada di B, alurnya kayak gitu. Kemudian yang mengadakan aplikasinya itu bukan orang IT, tapi konsultan yang buatinnya. 4-nya ada di C, 3-nya ada di A. Kalau yang D sama E, dia nggak boleh buat sendiri. Masa dia buat sendiri? Ya kan, bukan bidang dia. Yang D itu adalah dia nggak ada solusi. Dia malah nyuruh karyawannya supaya bekerja lebih giat, lebih kreatif. Solusinya nggak tepat. Ingat, apapun yang ada di kantor kita, pengadaannya itu dari pihak ketiga, bukan dari kantor sendiri. Kantor itu tugasnya hanya memelihara, pemeliharaan, memantau mana yang masih bagus, mana yang enggak. Kalau nggak bagus lagi, berarti panggil orang luar untuk ngadain itu. Paham ya? Paham. Baik, sekarang kita lanjut ke Tiara, nomor 16. Dodol. Pak. Domba, dodol. Ya. Oke. Di sini dia bilang kalau Tiara biasanya nyatat rapat karena dia sekretaris kan, Ya. biasanya nyatat rapat. Ya. Kali ini atasannya bilang, udah ada alat baru, kamu nggak perlu catat-catat lagi karena alat itu dapat mencatat hasil rapat kita. Nah, kalau dia tetap melakukan pencatatan sebagai backup, sama aja dong. Untuk apa juga alat? Tadi kan tujuan adanya alat kan supaya mempermudah dia. Ya. Kalau dia masih catat, berarti nggak mempermudah dia, nggak efisien, sama aja. Lagian dia juga nggak percaya berarti dengan teknologi, nggak cocok sikap itu. Ya. Nah, tugas yang mempelajari efisiensi dan efektivitas alat tersebut adalah tugas atasan. Salah berarti yang B. Nah, nggak boleh menolak nggak boleh, ya kan? Karena ini alat baru, ya, karena ini alat baru, nggak boleh langsung pakai, tapi Ya. dipelajari terlebih dahulu. Tahu. Jawaban lebih tepat ada di D, 5-nya, 4-nya ada di E. Kita lanjut ke nomor 17 sekarang. 17 ini udah nih kayaknya. Ini udah tadi nih. 17. Udah ya? Coba jawab dulu kalau udah yang mana. Bukan. Cicak. Ini udah ya. Udah nih, ya. Pak. Oh. Ya udah, jawabannya cicak. Udah. Oke. Lanjut ke 18. Ini yang terakhir, yang 18. Agak sedikit panjang.
Sudah? Elang. Yang mana jawabannya? Elang ya. Gini, nah perhatikan. Yang pertama ini kita nggak, ini kan alat baru. Alat baru itu kan belum masuk ke kantor kita. Ya, tunggu dimasukin dulu sama atasan baru boleh pakai. Jadi nggak boleh pakai dulu yang alat baru itu. Kita buang. Kemudian juga kita harus kalau kita nunggu sampai alat baru itu sampai kan lama. Yang ada kerjaan kita nggak selesai-selesai kan. Kita kerjain dulu pakai alat yang udah ada, kemudian kita mendiskusikan hal tersebut kepada atasan untuk mempelajari teknologi tersebut. Nah, ini masuk ke dalam studi kelayakan tadi. Nah, studi kelayakan ada yang melihat SOP, ada yang melihat SOP. Ada yang lihat SOP, ada yang lihat efisiensi. Manakah yang lebih tepat, SOP atau efisiensi? Dulu. Yang mana dulu? SOP. SOP dulu, berarti D kita buang. Ya, aturan-aturan yang berlaku dulu harus kita perhatikan. Kemudian kalau yang B ini nggak tahu yang dia pelajari apa. Jadi yang dia pelajari kalau ini lebih jelas yang C, dia pelajari SOP-nya. Dah, yang di sini menyelesaikan tugas yang sekarang dengan teknologi yang tersedia, kemudian mengajak teman untuk mendiskusikan teknologi baru ke atasan. Ya, apa yang didiskusikan dengan atasan? Kalau ini jelas yang didiskusikan adalah melihat SOP. Nah, SOP dulu nomor 1, baru kemudian efisiensi kerja. Nomor 5-nya ada di E, yang E ini nilainya 3. 4-nya ada di B. Ya, 2-nya ada di B. Baik, sudah habis. Ingat, dalam soal ini pelajarannya adalah dalam mempelajari alat, dalam menggunakan alat itu pastikan alat itu udah masuk ke kantor kita dulu, karena SOP-nya masuk ke kantor kita dulu. Pastikan alat yang kita gunakan juga aman, ya aman. Nah, kalau mau mempelajari, kalau kita atasan mau kita masukkan sesuatu alat, kita harus pelajari dulu, lihat SOP-nya, lihat efisiensinya, baru boleh kita gunakan. Kemudian juga, nah saya tutup ya dengan kesimpulan bahwasanya IT ini untuk mempermudah supaya kerja lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu kita harus mendukung IT, sikap kita itu harus mendukung IT. Kita baru tidak mendukung IT kalau misalnya IT itu bahaya terhadap keamanan data, tidak sesuai SOP, dan tidak sesuai dengan efisiensi kerja. Baru boleh kita menolaknya. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya tutup. Waktunya juga sudah habis. Nanti saya akan share videonya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke.